Baik kakak-kakak, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik kakak-kakak, selamat malam semuanya. Alhamdulillah pada kesempatan hari ini kita bisa melaksanakan tatap maya di program PKG PJOK Jawa Barat. Dalam hal ini kita diseminasi di Kabupaten Sukabumi di kelas 009. Baik kakak-kakak, alhamdulillah. Yang pertama-tama kita patut panjatkan puji dan syukur kita ya kakak-kakak kepada Allah SWT. Alhamdulillah kita semua diberikan kesehatan kakak-kakak, sehingga kita bisa melaksanakan tatap maya di modul 2.1 terkait dengan keterampilan mengajar PJOK yang efektif kakak-kakak. Oke, baik kakak-kakak, untuk mengawali kegiatan pada malam hari ini boleh dibantu kakak-kakak semua untuk memimpin doa. Boleh raise hand kakak-kakak. Boleh kan Neng? Baik, bismillahirrahmanirrahim. Untuk mengawali Zoom meeting malam ini selama 3 jam ya, mudah-mudahan dengan adanya Zoom hari ini kita lancar ya dari awal sampai akhir. Kita berdoa dulu bersama-sama, berdoa dalam hati dimulai. Doa selesai. Terima kasih. Baik, terima kasih Kak Neng sudah memimpin doa pada pertemuan kali ini. Kakak-kakak izinkan saya dulu. Muncul ya Kak? Ya, ada. Jaringannya agak kurang ini nih di rumah. Oke, baik. Salam dan bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, damai sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan rahayu untuk kita semua di ruang virtual ini kakak-kakak. Kakak-kakak, saya mengingatkan ulang kesepakatan bersama yang telah kita sama-sama diskusikan sejak pertemuan pertama. Kesepakatannya yaitu menyalakan kamera, mematikan mikrofon, hadir seutuhnya, menghargai waktu bersama, memaksimalkan fitur chat, klik raise hand sebelum bertanya ataupun mau menyampaikan sebuah pendapat. Gangguan teknis adalah hal yang wajar kakak-kakak. Oke kakak-kakak, alhamdulillah di pertemuan kali ini kita akan sama-sama berdiskusi belajar terkait dengan modul nomor 2.1 yaitu keterampilan mengajar PJOK yang efektif kakak-kakak. Oke kakak-kakak, tujuan dari sesi kita kali ini adalah yang pertama mengidentifikasi penyajian tugas gerak yang efektif. Yang kedua, memahami bagaimana mengembangkan konten PJOK. Dan yang terakhir, membahas praktik baik dalam mengembangkan dan menjaga lingkungan belajar yang kondusif kakak-kakak. Oke, ini kakak-kakak agenda kita selama 3 JP ya tadi kan Neng. Ini agenda kita, totalnya 135 menit. Nanti kakak-kakak semua akan mereview terkait gerakan yang kemarin. Nanti boleh Kak Yusuf, boleh kakak-kakak semua yang mau memandu 9 aspek dan gerakannya. Oh, Kak Yudi udah masih hafal kayaknya Kak Yudi. Ya, nanti ada ice breaking yang akan kita lakukan bersama-sama selama 20 menit. Nanti ada 15 menit kakak-kakak berbagi pengalaman mengajar di sekolahnya masing-masing.
nanti ada 45 menit akan ada penyajian tugas gerak yang nanti akan saya bagikan ya, LKPD-nya kakak-kakak. Nanti kakak-kakak akan dibagi menjadi 3 kelompok. Kakak-kakak mendiskusikan LKPD yang nanti akan saya bagikan, nanti diskusi di breakroom, terus nanti kakak-kakak presentasi, refleksi 10 menit, dan kita selesai kakak-kakak. Jelas ya kak ya? Lanjut. Oke baik, review singkat materi P1 kakak-kakak. Oke, siapa yang mau coba memimpin boleh di on cam-kan dulu kakak-kakak yang sedang tidak ada halangan. Oke, Kak Yudi boleh dipandu. Ataupun siapa kakak-kakak yang mau jadi volunteer untuk membantu 9 gerakan. Masih ingat gambarnya yang dibagikan oleh Kak Adam? Kak Adam masih ada nggak Kak Adam? Masih kayaknya Kak, soalnya nggak dihapus. Oke. Boleh deh Kak Adam mereview singkat terkait dengan materi P1, 9 aspek itu, terus nanti kita coba sama-sama, mungkin saya juga masih hafal-hafalnya Kak, yang terkait 4 kriteria pengalaman belajar efektif, yang ada 4 itu, ya. Oke, boleh Kak Adam dipandu untuk 9 aspek pembelajaran efektif terkait dengan gerakannya, kakak-kakak kita ikuti bersama-sama ya. Boleh Kak Adam? Enggak? Ya, oke. Saya coba ingat-ingat dulu, agak lupa gerakannya. Baik, yang pertama dari 9 aspek pembelajaran efektif itu, poin pertama tujuan pembelajaran. Kalau nggak salah gerakannya begini, tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran. Oke. Lalu yang kedua yaitu ada keterlibatan aktif siswa, keterlibatan aktif siswa. Oke. Keterlibatan aktif siswa. Terus pengajaran berdiferensiasi. Terus pemrograman dan pentahapan konten. Yang kelima penjelasan. Kak Yusuf tuh udah hafal tuh. Mak, gimana Kak Yusuf? Penjelasan dan demonstrasi keterampilan. Oke. Oke, nanti kita coba Kak Neng untuk memimpin ya. Ini direview dulu sama Kak Adam dan Kak Yusuf. Nanti Kak Neng memimpin. Oke, siap. Lanjut Kak Adam. Umpan balik. Ulangi dulu Kak dari awal Kak. Ulangi dulu Kak Adam. Oke, ulangi dulu Kak Adam. Pelan-pelan soalnya kemarin baru ikut sampai yang keempat tuh gerakannya. Kakak-kakak yang masih ingat juga boleh membantu. Yuk. Oke, poin pertama tujuan pembelajaran. Yang kedua keterlibatan aktif siswa. Lalu yang ketiga pengajaran berdiferensiasi. Pemrograman dan pencatatan konten. Penjelasan dan demonstrasi keterampilan. Lalu yang keenam umpan balik. Yang ketujuh komunikasi efektif. Penilaian evaluasi. Yang terakhir keselamatan.
keselamatan. Keselamatan. Oke, baik kakak-kakak beri reaction untuk Kak Adam dan Kak Yusuf dan kakak-kakak yang membantu mereview terkait dengan 9 aspek ya. Oke, kakak-kakak dilanjut saja. Oke, kakak-kakak kita coba ice breaking kakak-kakak. Konsentrasi ya kakak-kakak, kita coba ice breaking. Oke, kakak-kakak, clue-nya jangan lupakan yang ketiga. Ya. Contoh misalkan nanti misalkan Kak Adam misalkan bilang kita hafalkan kata-kata benda ataupun apapun subjeknya ya. Misalkan saya mobil, Kak Adam misalkan motor, terus selanjutnya misalkan apa dan lain sebagainya. Paham ya Kak ya? Kita mulai dari siapa dulu ya? Nanti saya ini aja lah, saya apa namanya? Saya panggil kakak-kakak siap ya. Oke, kita coba. Saya kucing. Kadang Mau. Kak Neng. Macan. Salah. Oke. Sekarang kita coba lagi. Kasunan. Saya misalkan mobil balap Kasunan. Kasunan apa? Saya motor. Oke. Kayudi. Ya, angkutan umum. Salah. Salah. Oke, kita coba lagi. Saya headset deh. Kaneng apa Kaneng? Handphone. Oke. Kasunan apa kasunan? Kasunan apa? Pasti bingung. Masih bingung. Clue-nya jangan lupakan yang ketiga. Saya coba saya gelas. Kak Supiandi apa Kak Supiandi? Gajah. Kak Nurleli apa Kak Nurleli? Kak Rahmat apa Kak Rahmat? Gajah. Salah. Kak Supiandi. Coba kalau jangan lupakan yang ketiga Kak Rahmat clue-nya. Kalau misalkan saya coba saya mulai dari tadi headset. Kak Supiandi apa? Kak Supiandi apa Kak Supiandi? Saya headset. Kak Supiandi? HP. Yang pertama nih headset. Telepon. Kanjang apa Kanjang? Yang ketiga apa? Telepon. Salah. Ada yang connect nggak? Clue-nya jangan lupakan yang ketiga. Yang ketiga Zoom meeting bukan? Oke, kita ulangi lagi. Saya misalkan gelas. Kak Adam apa? Yang kedua. PS5. Oke, Kak Yusuf. Lanjut. Air. Salah. Kadang udah apa nggak Kadang? Gimana? Pengen nyoba. Jawabannya kayaknya coba apa?
Jadi orang ketiga saya. Oke, sok, siap. Kak Firman, saya handphone. Kak Firman apa Kak Firman? Termos. Oke, Kak Adam. Ketiga. Apa? Iya itu jawabannya ketiga, bukan? Salah. Salah tadi Kak Yusuf hampir nyoba yang ketiga Kak. Oke. Pengen nyoba yang Kak ketiga. Supiandi, saya motor. Kak Supiandi apa? Mobil. Oke, Kak Firman. Yang ketiga gelas. Betul, Kak Firman lanjut Kak Firman. Kak Firman lanjut, mau nunjuk siapa? Kak Firman. Oh, pertama gelas, kedua sambung Pak Sunan, Kak Sunan. Termos. Dilanjut Pak Sofian. Naonnya, iya. Ini kena COVID. Ayam. Salah. Nah ini akan connect nih. Bagian ketiga. Ayo coba Kak Firman, katanya Kak Sunan pengen yang ketiga. Kak Sunan. Kak Firman, boleh diulang lagi Kak Firman. Pertama Magicom. Dilanjut Kak Yudi. Kak Yudi. Kompor. Oke. Jerapah. Kak Sunan. Ayam. Salah Kak Sunan. Kirain Kak Sunan udah paham. Parit. Patung. Oke. Kak Adam udah connect belum? Siapa nih yang udah connect nih? Yang baru connect Kak Firman aja yang baru connect nih. Kak Yusuf udah mau nyoba nggak? Kak Yusuf? Belum connect. Belum connect. Oke. Kak Firman boleh dijelaskan Kak Firman. Apa clue-nya? Bagaimana? Jadi jawabannya bukan Kak? Ya. Ya, sebenarnya dari clue-nya kakak-kakak udah dijelaskan. Ya, jangan lupakan yang ketiga. Jadi, ketika orang ketiga mau mengucapkan kata benda, harus diawali dengan yang ketiga. Oke, beri reaction untuk Kak Firman yang connect hari ini luar biasa. Kartunya ya Kak, jangan lupakan yang ketiga. Jadi ketika mau menyebutkan yang ketiga, apapun jenis bendanya, bentuknya yang kakak-kakak sebutkan, yang penting ada yang ketiga. Oke, kita lanjut Kak. Oke, kakak-kakak, berikut adalah value dari permainan ice breaking dengan clue jangan lupakan yang ketiga. Setiap orang membutuhkan waktu dan penyajian informasi yang jelas dalam mencerna sebuah informasi. Apabila seorang guru memberikan informasi yang tidak lengkap secara konseptual, maka berpotensi menyebabkan audiens ataupun siswa kesulitan dalam memahami materi yang diajarkan oleh gurunya. Dan ini ada kaitannya dengan materi hari ini, kakak-kakak. Oke, baik kakak-kakak. Kita coba berbagi pengalaman mengajar selama 15 menit. Silakan kakak-kakak yang mau berbagi terkait dengan pengalaman mengajarnya di sekolah masing-masing. Boleh raise hand kakak-kakak? Boleh kakak-kakak raise hand? Kalau tidak raise hand, saya tunjuk saja ya Kak. Oke, boleh deh berbagi pengalaman mengajarnya. Saya ingin coba
Kaniki deh, Kaniki. Kalau tidak Kaniki, berbagi pengalaman mengajarnya boleh deh Kanjang Ai. Kanjang. Kalau tidak, oke deh, boleh kita coba Kasunan. Boleh Kasunan. Berbagi pengalaman mengajar Kasunan. Pajang ayi cenah Pak bade gegepai. Kanjang. Pajang bade baru kebuka ini teh ininya. Oke, boleh Kanjang berbagi pengalaman terkait dengan keterampilan mengajar PJOK yang efektif di satuan pendidikannya ataupun di sekolah yang Kanjang ajar, Kanjang. Boleh Kanjang. Oke, baiklah. Terima kasih untuk waktunya yang sudah diberikan. Mengenai berbagi pengalaman mengajar, saya pernah mengajar di SMP dulu sampai 7 tahun, kemudian dilanjutkan dengan yang SMA. Yang SMA ini sebenarnya dulu juga mengajar SMP sama SMA, cuman lebih terfokus kalau dulu itu ke SMP karena memang saya kan di pertamanya itu di yayasan gitu. Nah, memang dalam mengajar di SMP, kemudian yang juga di SMA, ini sangat jauh berbeda. Terutama memang dari segi peserta didiknya itu pasti, karena pengalaman mulai dari pengalaman gerak mereka, kemudian psikomotornya gitu ya, itu pasti akan berbeda. Namun intinya di setiap pembelajaran memang kita harus terus merencanakan apa yang akan kita lakukan. Itu kejadian oleh saya pada saat saya belum merencanakan pembelajaran itu. Pada saat itu kita ketemu dengan peserta didik, memang agak walaupun ya beberapa mungkin bisa spontan gitu ya, atau bisa langsung dilakukan pembelajarannya, cuman memang jadi tidak terstruktur dengan baik gitu, dan akhirnya ngaco kemana-mana gitu ya. Jadi tidak jelas antara tujuan pembelajaran, karena memang tidak direncanakan tujuan pembelajarannya apa nih. Yang penting saya ngajar, misalkan sekarang udah aja lah materinya bola basket, walaupun memang itu disesuaikan dengan kondisi. Pada saat peserta didik terlihat agak bosan misalnya, memang itu kan spontan, cuman kalau memang tidak direncanakan dari awal, jadi tidak ada planning 1, planning 2 gitu ya, itu memang tidak efektif. Nah, terutama yang di SMP. Kalau yang di SMA itu yang saya rasakan, kalaupun saya sudah merencanakan, tetapi memang apa yang direncanakan itu kadang-kadang akan berubah di tengah jalan pada saat pembelajaran. Makanya dalam perencanaan itu harus ada planning A, planning B, bahkan mungkin bisa sampai planning E gitu. Jadi A, B, C, D, E gitu.
karena kita harus terus menyesuaikan pada saat banyaklah gitu ya di peserta didik. Bapak misalkan ini saya begini. Nah ini kan kita nggak bisa kalau misalkan terus memaksakan gitu. Makanya walaupun banyak yang keluar dari RPP atau modul ajarnya gitu perencanaannya, tapi kalau menurut saya itu nggak masalah. Justru kalau menurut pemikiran saya, pengalaman mengajar saya gitu ya, pada saat kita merencanakan RPP itu, saya mah suka dicoret-coret si RPP-nya gitu atau si modul ajarnya. Jadi oh yang ini ternyata tidak terlaksana nih karena apa gitu. Terus kemudian nanti untuk berikutnya ya itu kan harus dievaluasi, kemudian harus diperbaiki gitu. Apa caranya harus seperti apa lagi. Kalau saya seperti itu pengalaman mengajarnya, jadi banyak planning lah. Kalau tidak apa maksudnya, kita lihat planning kita yang A, maksudnya yang perencanaan pertama. Tapi kalau misalkan modul ajar atau RPP tersebut tidak sesuai dengan kejadian yang ada di lapangan, maka biasanya saya rubah gitu. Itu mungkin untuk pengalaman mengajarnya dari saya. Terima kasih. Oke, baik kakak-kakak, kita beri reaction untuk Kak Anjang yang sudah berbagi pada malam hari ini. Betul Kak Anjang, tadi apa yang disampaikan, apa yang tadi sudah dibagikan, ya Kak Anjang, betul. Kita sebagai guru PJOK harus selalu mengantisipasi hal-hal yang memang tidak sesuai dengan perencanaan yang sudah kita lakukan. Saya percaya sih kakak-kakak, untuk guru PJOK ini ya, untuk kemampuan mengimprovisasi ya, khususnya dalam proses pembelajaran, kayaknya di PJOK sudah mahir-mahir, saya percaya gitu. Tapi penekanan apa yang tadi Kak Anjang bagikan, ya sebaik-baiknya guru ya guru yang bisa melaksanakan proses pembelajaran sesuai dengan perencanaan pembelajaran yang sudah direncanakan begitu ya Kak Anjang. Saya percaya setiap jenjang itu punya kesulitan yang berbeda-beda ataupun punya tantangan yang berbeda-beda. Yang jelas seberapapun besar tantangannya, ketika kita coba untuk mengevaluasi diri, refleksi diri, tadi seperti Kak Anjang dicoret-coret dulu, apa sih yang cocok, apa sih yang goal, apa sih yang tidak, begitu ya, menganalisis. Nah, mudah-mudahan pembelajaran yang kita berikan kepada anak-anak itu efektif ya, dan menyenangkan begitu ya kakak-kakak. Oke, terima kasih Kak Anjang. Nah, kakak-kakak, menurut kakak-kakak apa yang menjadi penyebab utama dari peserta didik yang tidak perhatian terhadap pembelajaran? Boleh Kak ditulis di kolom chat. Oke, nanti boleh saya lihat jawaban dari kakak-kakak terkait pertanyaan pemantik ini. Yang cocok nanti boleh bisa bercerita ya, menjawab pertanyaan pemantik ini kakak-kakak. Boleh di kolom chat kakak-kakak, bisa dimulai, bisa dilakukan. Kak Anjang, materi pembelajaran kurang disukai peserta didik. Oke. Yang lainnya Kak. Kak Yusuf, kurang perhatian orang tua karena orang tua sibuk bekerja. Oke, lanjut kakak-kakak. Kak Anjang dan Kak Yusuf, baru Kak Anjang dan Kak Yusuf. Kak Adam, komunikasi
atau informasi dari guru kurang jelas. Kurang jelas. Oke, dilanjut kakak-kakak yang lainnya. Kak Andreas, materi yang kurang menarik. Oke. Kak Andreas, materi yang kurang menarik. Kakak-kakak yang lain, Kak Nurleli, penyampaian materi yang monoton. Penyampaian materi yang monoton. Oke. Kakak-kakak yang lain, Kak Nurleli, Kak Firman, pembelajaran ketika cuaca panas menjadikan siswa tidak bersemangat. Nah, betul Kak Firman, ini sering saya rasakan Kak. Ini tantangan ya untuk guru PJOK, apalagi yang di lapangnya belum di indoor ya kakak-kakak, ataupun belum ditutup gitu ya. Kak Yudi, yang menjadi penyebabnya bisa disebabkan materi kurang menyenangkan atau nggak jelas dalam pena, nggak jelas dalam pena. Oh, Penyampaian materi itu belum selesai keburu ke enter Kak. Oh, oke. Baik Kak Yudi. Kaniki. Nah ini Kaniki nih. Suasana kelas yang bising atau tidak nyaman dapat mengalihkan perhatian siswa. Betul Kaniki. Kak Neng. Satu kelas lebih dari 30 siswa mengurangi konsentrasi. Gemuk ya Kak Neng ya kelasnya ya. Kasam Toto, motivasi belajar rendah. Betul Kasam. Oke deh, sudah banyak dari kakak-kakak yang sudah menjawab. Saya penasaran nih jawaban dari sebentar, jawaban dari Kak Andreas. Materi yang kurang menarik. Maksudnya seperti apa, Kak? Boleh Kak Andreas diceritakan nama kita semua Kak Andreas. Ya, terima kasih atas kesempatannya. Materi yang kurang menarik dalam arti karena memang saya mungkin proses pembelajaran banyak di lingkungan sekolah dasar yang notabene dari kelas 1 dan kelas 6 itu setiap kelas itu berbeda karakter, sehingga ketika pembelajaran yang satu lagi mungkin yang ditambahkan, kelas 1 ataupun anak sekolah dasar itu memang dunianya masih sifatnya dunia bermain, dan itu ketika pembelajaran yang sifatnya monoton atau terlalu fokus pada teknik, anak akan sering atau cepat merasa bosan. Maka itu tantangan bagi saya pribadi ketika belajar atau mengajar di sekolah dasar. Menarik supaya memang anak pun bisa fokus ya, walaupun dalam tanda kutip kelas kita karena memang lingkungannya di lapangan kadang-kadang memang terganggu juga oleh lingkungan yang teknis di lapangan, tapi tidak menutup kemungkinan kita berusaha untuk selalu memberikan hal-hal yang menarik supaya siswa tetap mengikuti pembelajaran sampai selesai. Seperti itu Kak, mungkin jawaban dari saya. Oke, baik Kak Andreas. Kakak-kakak beli reaction untuk cerita dari Kak Andreas. Barangkali satu lagi ya untuk menyempurnakan ataupun mengayakkan gitu ya, hal-hal yang bisa kita dapatkan dari kakak-kakak ya, ataupun dari kawan-kawan kita semua. Boleh Kak Yusuf, kurang perhatian orang tua karena orang tuanya sibuk bekerja. Bagaimana Kak Yusuf? Kak, ini pengalaman saya pribadi karena seperti yang kita ketahui bersama, daerah kita ini daerah industri. Pagi-pagi orang tua itu atau ibu-ibunya udah pada berangkat kerja, kadang-kadang anaknya masih tidur, ibunya udah berangkat kerja.
pulang malam, anak udah tidur, ibunya baru datang. Jadi komunikasi antara orang tua dengan anak itu tidak ada. Paling sedikit, paling hari Minggu juga kadang-kadang karena kelelahan, komunikasi antara orang tua dengan anak itu benar-benar minim di situ. Sehingga anak itu ada kurang perhatian, pas di pembelajaran, pas dia masuk ke sekolah, anak itu suka bengong. Saya punya murid seperti itu, suka bengong, diajak gerak, kayaknya kurang gerak karena mereka itu kebiasaannya kalau di rumah nggak ada orang tuanya itu main game gitu ya. Di sini ini menjadi PR buat saya bagaimana supaya anak itu jangan sampai jadi anak itu karena penyakit kurang gerak. Sudah itu saya tanya-tanya sama tetangganya karena di rumahnya katanya nggak ada orang, terus ini itu, terus dalam pembelajaran juga dia kurang konsentrasi. Ketika kita rangkul, dia kayak seolah-olah ke kita itu kayak orang tuanya gitu. Itu yang dipakai kesempatan buat saya untuk mendekati anak tersebut. Akhirnya saya rangkul, saya bilang sama anak tersebut, "Orang tua kamu sibuk bekerja, tapi kamu punya bapak, kamu punya guru, guru olahraga, bapak siap untuk jadi orang tua kamu. Kalau ada apa-apa kamu bilang aja ke bapak." Saya bilang gitu, akhirnya alhamdulillah dengan bujuk rayu, terus kita juga sebagai orang tua mereka di sekolah, akhirnya anak tersebut mulai mulai ada perubahan, timbul percaya dirinya, timbul rasa ingin apa ya, karena meskipun nggak ada orang tuanya, kurang ketemu sama orang tuanya, tapi karena kita dekat sama dia, emang sih agak manja-manja gitu ya sama kita. Tapi saya yakin sih pasti semua peserta didik itu suka sama berolahraga, meskipun saya usianya udah nggak muda lagi, tapi mereka kalau sama berolahraga senang, rasa dekat gitu. Itu yang jadi strategi saya untuk mendekati anak tersebut. Akhirnya alhamdulillah Kak, sekarang dia mulai bisa mau bergerak, bergaul sama teman yang lainnya. Disitulah kalau saya pribadi justru guru yang paling bisa membentuk karakter peserta didik itu adalah kita sebagai guru olahraga. Karena kita ini langsung di lapangan. Kalau mereka di kelas, kayaknya mereka itu kurang berkembang. Tapi kalau udah di lapangan, kita gampang membentuk mereka. Kita bebasin dulu dia pengennya apa, lalu kita sedikit-sedikit kita arahkan dengan kesabaran kita. Alhamdulillah sekarang akhirnya anak tersebut mulai menghilang dari penyakitnya itu ya, yang tadinya pendiam atau rasa malu atau minder. Alhamdulillah sekarang mulai ada perubahan gitu Kak. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan Kak. Mohon maaf kalau ada salah kata. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak Andreas dan Kak Yusuf. Kakak-kakak kita beri reaction untuk jawaban Kak Andreas dan Kak Yusuf. Oke, baik kakak-kakak, izin menegaskan ataupun menekankan kakak-kakak satu hal yang selalu saya gaungkan kepada teman-teman saya di sekolah ya, apa utama ataupun modal utama yang mungkin tidak didapatkan oleh guru ataupun guru mata pelajaran yang lainnya ya kakak-kakak. Saya setiap mengajar di jenjang tingkat sekolah, baik sekolah dasar, sekolah menengah pertama, dan sekarang di sekolah menengah atas, satu hal, bahwasanya pelajaran PJOK itu rata-rata hampir yang dinanti-nantikan oleh peserta didik kita ya kakak-kakak. Nah itu bisa dijadikan modal oleh kita-kita ya kakak-kakak. Tadi apa yang diceritakan oleh Kak Andreas dan Kak Yusuf, walaupun memang lebih ke individual, maksudnya lebih ke perhatian kepada seseorang, tidak lingkupnya tidak dalam satu kelas ya kakak-kakak, tapi itu hal yang bisa kita ambil dan kita bisa kembangkan di sekolahnya masing-masing. Oke kakak-kakak, boleh diketik lagi ataupun dijawab di kolom chat, bagaimana upaya yang kakak-kakak lakukan untuk mendapatkan perhatian peserta didik saat pembelajaran PJOK Kak? Boleh Kak, ditulis Kak. Boleh Kak ditulis.
Oke, Kak Yusuf menayangkan video pembelajaran. Oke, baru Kak Yusuf nih, kakak-kakak yang lain. Bagaimana upaya kakak-kakak ya untuk mendapatkan perhatian peserta didik saat melaksanakan proses pembelajaran PJOK di sekolahnya masing-masing, Kak? Kak Yusuf menjawab menayangkan video pembelajaran. Oke, yang lainnya. Berkomunikasi dengan peserta didik dengan komunikasi yang humanis. Kanjang Ai. Kanjang Ai. Kak Yusuf. Yang lainnya Kak. Kak Yudi memberikan pemanasan yang dinamis maksudnya Kak ya? Iya dinamis ada kibetnya nah hanya. Maksudnya ya, dinamis, yang seperti apa Kak Yudi? Yang dinamis seperti apa maksudnya Kak Yudi? Ya dalam bentuk kalau yang statis kan anak biasanya agak jenuh dengan gerakan itu juga, jadi dibuat dalam bentuk pemanasan yang bergerak atau dinamis. Oke, coba Kak Yudi boleh berbagi pengalaman yang tadi Kak Yudi disebutkan. Contohnya seperti apa ketika Kak Yudi melaksanakan pembelajaran kepada anak-anak? Contoh pertama mungkin kalau yang pernah saya lakukan pribadi ketika memang melakukan pemanasan yang statis, artinya tidak bergerak dengan kepala di atas, kemudian tangan tarik ke atas dan sebagainya, anak mungkin agak merasa jenuh, bosan dan sebagainya, akhirnya pemanasan pun tidak kondusif ya. Untuk solusinya mungkin kami coba dalam bentuk dinamis, artinya semua bergerak tapi dimodifikasi dalam bentuk permainan. Itu mungkin. Oke, betul ya Kak ya, Kak Yudi. Pemanasan permainan ya Kak ya. Oke, Kak Yudi dan hal-hal yang lainnya ya Kak Firman. Mengawali pembelajaran dengan ceria, harus terlihat semangat. Kak Samtoto menciptakan suasana belajar membangun hubungan baik menggunakan humor. Kak Firman mengawali Kak Andreas menerapkan materi pembelajaran dengan jenis permainan yang kompetitif. Oke, baik kakak-kakak, untuk mendapatkan perhatian peserta didik itu caranya banyak ya Kak ya. Kita ambil contoh hal kecil seperti alat kita dalam proses pembelajaran, seperti kita meniupkan suara pelit, itu kan salah satu cara kita untuk mendapatkan sebuah perhatian ketika kita melaksanakan proses pembelajaran. Ataupun dilakukan seperti Kak Yudi, melakukan pemanasan permainan gitu ya dari awal, sehingga kalau kita mulai dari awal dengan konsep yang menyenangkan begitu ya, anak-anak juga nantinya akhirnya akan melaksanakan proses pembelajaran ataupun bergerak dengan semangat begitu ya kakak-kakak, tanpa sebuah paksaan, apalagi yang perempuan begitu ya kakak-kakak. Oke, lanjut kakak-kakak. Identifikasi penyajian tugas gerak selama 45 menit. Oke, kakak-kakak. Kakak-kakak, peserta kita akan melaksanakan diskusi kelompok kakak-kakak. Peserta dibagi menjadi 3 kelompok. Tiap kelompok diminta untuk mendiskusikan topik yang diberikan. Kelompok 1 mendapatkan perhatian murid. Kelompok 2 menahapkan konten dan aspek organisasi penugasan. Kelompok 3 isyarat atau clue pembelajaran. Yang ketiga, kelompok mendiskusikan topik tersebut dengan mengisikan lembar kerja di breakout room yang telah disediakan. Durasi diskusi dan penulisan lembar kerja adalah 40 menit, Kak. Jika sudah selesai, semua kelompok diminta kembali ke main room. Oke, baik kakak-kakak. Nanti ada lembar kerja yang akan saya bagikan di kolom chat ini. Sebentar, Kak. Kita bagikan di kolom chat. Oke,
Oke, nanti kakak-kakak selama 40 menit akan saya bagi menjadi 3 kelompok kakak-kakak ya. Nanti silakan kakak-kakak berdiskusi ya selama 40 menit di main room ya kakak-kakak, ataupun di breakout room yang sudah saya bagikan ya kakak-kakak. Setelah selesai nanti kakak-kakak ke main room dan nanti kakak-kakak presentasi di setiap kelompoknya kakak-kakak. Oke, nanti presentasi dan diskusi selama 50 menit kakak-kakak. Oke, nanti kakak-kakak boleh yang presentasi kelompok 1, kakak-kakak boleh menanyakan untuk kelompok 2 ataupun menanggapi terkait apa yang disampaikan oleh kelompok 1 dan selanjutnya. Oke, yang 2 dikomentari oleh yang kelompok 3, kelompok 3 nanti yang presentasi dikomentari oleh kelompok 1. Jelas ya Kak? Jelas Kak Yusuf? Kak Andreas? Ya, jelas Kak. Siap. Oke, kita coba untuk ke ruang. Berarti 3 kelompok itu kita coba 40 menit Kak, lumayan. Oke, 3 kelompok sebentar. Di sini ada Oke. Nah, di sini kayaknya harus ada yang 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5. Oke, di sini ada. Nah, ya. Nanti kelompok 1 berarti yang mendapatkan perhatian murid, kelompok 2 menghafal konten, kelompok 3 clue. Bolehkah masuk ke breakout room-nya, Kak?
Baik, kakak-kakak sudah kumpul semua ya. Oke, kakak-kakak nanti kita presentasi, setiap kelompok mempresentasikan hasil isian LKPD-nya dalam breakroom masing-masing. Setiap kelompok itu karena mengingat waktu sudah mulai malam kakak-kakak, jadi kita efektifkan saja ya kakak-kakak. Jadi nanti hanya presentasi, dilanjut ke presentasi kelompok selanjutnya satu, jadi tidak ada diskusi, langsung presentasi saja. Oke, boleh di kelompok satu kakak-kakak bisa dimulai, layar dan tempatnya dipersilahkan kakak-kakak. 10 menit ya, dibantu Kak Supiandi mulai di nyalakan waktunya Kak. Jadi kalau sudah 9 menit dikasih tahu Kak, kalau nanti kita lanjut ke kelompok yang lain. Boleh nggak? Silakan. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan memaparkan lembar kerja yang tentang mendapatkan perhatian peserta didik. Untuk anggotanya yaitu saya sendiri, Firman Arenda Sigit, selanjutnya Kak Adam, dan terakhir Kak Sunan. Untuk pertanyaan pemantik pertama, yaitu saya bacakan dulu. Mengapa guru PJOK perlu memastikan mendapatkan perhatian peserta didik dalam proses pembelajaran PJOK? Mungkin untuk itunya akan dijawab ataupun dibacakan oleh Kak Sunan. Waktu dan layar dipersilahkan. Ya, terima kasih Kak Firman. Saya akan mencoba kakak-kakak semuanya untuk membacakan hasil dari diskusi kelompok 1. Yang pertama ada mengapa guru PJOK perlu memastikan mendapatkan perhatian peserta didik dalam proses pembelajaran PJOK. Itu karena mendapat perhatian dari siswa sangatlah penting, karena jika perhatian dari siswa hilang maka tidak akan terjadi komunikasi yang efektif antara guru dan peserta didik. Segala bentuk informasi yang disampaikan oleh guru tidak akan sampai tentunya kepada peserta didik. Mau sehebat apapun guru tersebut berkomunikasi atau bahkan secanggih apapun konten yang hendak disajikan, jika tidak mendapatkan perhatian dari peserta didik maka itu semua tidak akan ada artinya ya, atau sia-sia begitu. Kemudian yang kedua, pertanyaannya yaitu menurut Bapak Ibu bagaimana cara mendapatkan perhatian peserta didik yang efektif untuk diterapkan di kelas? Di sini kami berdiskusi kemudian ada 4 cara untuk mendapatkan perhatian peserta didik yang efektif, yaitu yang pertama menetapkan tanda dan prosedur. Apa yang dimaksud dengan tanda di sini adalah komunikasi verbal atau non verbal yang digunakan untuk menginstruksikan apa yang harus dilakukan oleh peserta didik. Secara lebih spesifik, kelas PJOK dipenuhi dengan aktivitas gerak di mana tanda-tanda untuk mengelola aktivitas ini sangat penting. Contohnya Bapak Ibu barangkali sering menggunakan komunikasi verbal dengan menghitung 1 sampai 3 atau berteriak mulai begitu. Komunikasi nonverbal dengan tepukan tangan, mengangkat tangan atau dengan peluit juga menjadi ciri khas dalam pembelajaran PJOK. Tanda-tanda ini digunakan untuk mengumpulkan peserta didik, memulai dan menghentikan aktivitas, serta pengorganisasian kelas lainnya. Semua tanda ini penting untuk meminta perhatian peserta didik. Kemudian yang kedua yaitu mengatasi faktor lingkungan dalam pembelajaran. Seringkali peserta didik tidak perhatian karena
ternyata perhatiannya oleh lingkungan atau yang memecah perhatian dalam lingkungan kelas itu sendiri. Lingkungan dalam pembelajaran dapat menyita perhatian mereka seperti matras, jaring, gawang, kon, bendera, dan lain-lain. Bisa jadi bagi peserta didik seperti ini, berbagai bola, tali, pemukul, raket, dan peralatan lainnya adalah sesuatu yang baru dan mereka lebih tertarik untuk mengeksplorasinya ketimbang memperhatikan Bapak Ibu semuanya. Masalah ini dapat diatasi dengan meminta mereka melakukan sesuatu dengan objek tersebut. Yang ketiga yaitu memastikan peran peserta didik mendengar dan melihat. Beberapa guru yang merasa memiliki kemampuan komunikasi yang bagus sering mengeluhkan peserta didiknya yang tidak memperhatikan. Hal ini bisa jadi disebabkan oleh aspek yang kurang terkait dengan pengelolaan kelas. Maksudnya pengelolaan kelas yang ada membuat mereka tidak dapat mendengar atau melihat apa yang terjadi. Dan yang terakhir, yang keempat, penggunaan waktu yang tidak efisien. Praktik pelaksanaan pengajaran PJOK yang seringkali terjadi, kita mendapati rekan-rekan guru PJOK yang kesusahan berkomunikasi secara verbal kepada peserta didiknya. Sering juga kita temui mereka yang bisa bertutur panjang, tapi tidak memperhatikan efektivitas dan efisiensi komunikasinya. Kata-katanya menjadi terlalu boros dengan kalimat yang berbelit-belit. Dengan kata lain, mereka tidak menggunakan waktu secara efisien. Bapak Ibu yang mengajar di sekolah dasar sangat akrab tentunya dengan keadaan di mana kelas rendah tidak memiliki daya tahan yang lama dalam memberikan perhatian. Ketika mereka sedang mempraktekkan sesuatu aktivitas, kemampuan perhatian mereka bahkan jauh lebih singkat. Oleh sebab itu, penyajian tugas gerakan harus singkat. Anak-anak kecil biasanya tidak tahan untuk tidak bergerak, dan jika Bapak Ibu benar-benar harus melakukan komunikasi dengan mereka, lebih baik melakukannya sambil beraktivitas dan pada saat perpindahan antar aktivitas. Terima kasih. Dikembalikan ke Kak Firman. Ya, terima kasih Kak Sunan atas waktunya yang sudah menyampaikan dan juga sudah menjawab dari 2 pertanyaan. Mungkin itu aja dari kelompok kami. Mohon maaf atas kekurangannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kakak-kakak, kita beri reaction untuk kelompok 1. Oke. Oke, baik kakak-kakak. Untuk mempersingkat waktu, silakan waktu dan layar saya persilakan kepada kelompok. Sebarain apa? Kelompok 2. Ini apa yang ambil tunanya? BSH. Kak Weli, lagi mau dari apa? Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil dari diskusi kami yang lembar kerja kelompok 2 menahapkan konten dan aspek organisasi penugasan. Sekedapnya orang share screen lah. Untuk penyampaian nanti sama Pak Yusuf. Bangga Pak Yusuf. Terus saya Pak. Mangga Pak Yusuf dipresentasikan.
Baik, kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Yang pertama itu pertanyaannya, menurut Bapak Ibu, mengapa guru perlu memperhatikan penahapan dari konten atau keterampilan gerak yang akan diajarkan dalam proses pembelajaran PJOK? Penahapan dalam pembelajaran PJOK sangat krusial karena setiap siswa memiliki tingkat perkembangan motorik yang berbeda-beda. Dengan memperhatikan tahapan yang tepat, guru dapat yang pertama kurang jelas ya. Izin Kak Gali, saya screen. Lanjut, Pak Yudi, kurang jelas saya bacanya. Oh, agengan Pak Yusuf huruf nanya. Nah, bisa dagangan. Dibolkan coba Kang. Dibolkan mohon. Berapa? Ya, jelas. Yang pertama, memastikan kesiapan peserta didik. Setiap anak memiliki tahapan perkembangan motorik yang unik. Dengan memahami tahapan ini, guru dapat menyajikan materi yang sesuai dengan kemampuan fisik peserta didik. Yang keduanya, meningkatkan motivasi belajar. Ini sangat penting sekali. Ketika siswa berhasil mencapai tujuan pembelajaran pada setiap tahapan, mereka akan merasa lebih percaya diri dan termotivasi untuk terus belajar. Tugas yang terlalu mudah akan membosankan, sedangkan terlalu sulit akan membuat siswa frustasi. Penahapan yang tepat yaitu memberikan tantangan yang seimbang. Yang ketiga, mempermudah pemahaman konsep. Dengan menyajikan materi secara bertahap dan logis, peserta didik lebih mudah memahami konsep-konsep dasar dan membangun keterampilan yang lebih kompleks serta bertahap. Yang keempat, meningkatkan efektivitas pembelajaran. Setiap tahap pembelajaran memiliki tujuan yang jelas, sehingga guru dapat mengukur kemajuan peserta didik secara efektif. Selanjutnya yang kelima, memenuhi kebutuhan individu. Ini yang perlu kita perhatikan. Guru dapat memberikan variasi tugas dan tantangan untuk mengakomodasi perbedaan kemampuan dan minat siswa. Penahapan yang fleksibel memungkinkan guru untuk menyesuaikan pembelajaran dengan kebutuhan individu setiap peserta didik. Selanjutnya yang kedua mungkin Pak Yudi atau Pak Andreas yang akan membacakannya. Saya naikin presentasi dulu ya. Mangga Pak Yudi, mangga. Untuk tampilannya biar yang ini aja Kang pilih ya, supaya lebih jelas gitu. Saya yang unscreen. Di kumaha Pak? Yang ke Weli dikeluarin aja. Saya mau naikin presentasi yang ini yang siap Pak. Ya. Mangga Pak. Wabil itu. Dilanjut aja. Kak Weli dilanjut aja. Kak Yudi kebaca nggak? Jadi ada kirang ini kurang begitu jelas. Oh, oke, boleh. Abi kalau ada kenapanya? Siap kali. Makasih. Mengapa? Mangga atas Pak Yudi, andono Bapak ditaikeun. Udah ada ya. Terima kasih kalian atas waktunya. Mungkin saya mencoba di kelompok 2 untuk menjelaskan terkait pertanyaan yang kedua, yaitu menurut Bapak Ibu bagaimana cara pengelolaan atau alur penyampaian tugas gerak yang efektif untuk diterapkan di kelas. Yang pertama mungkin
perencanaan yang matang, artinya tentukan dengan jelas apa yang ingin dicapai melalui tugas gerak tersebut. Apakah untuk meningkatkan kerja jasmani, koordinasi kreativitas, atau pemahaman konsep tertentu. Artinya kita mungkin diusahakan untuk memilih gerakan yang sesuai dengan usia anak ataupun dengan kemampuan anak tersebut. Untuk yang kedua, penyampaian materi yang jelas dan menarik, mungkin ini akan memotivasi anak untuk lebih aktif dan juga bisa memahami apa yang disampaikan oleh guru ketika menyampaikan materi di pembelajaran. Kemudian yang ketiga, pengorganisasian yang baik bagi siswa menjadi beberapa kelompok kecil agar mereka dapat saling membantu dan belajar bersama. Memberikan waktu yang cukup bagi siswa untuk melakukan setiap gerakan. Artinya di sini mungkin yang baik memberikan kesempatan untuk semua peserta didik tanpa membeda-bedakan. Kemudian yang keempat, ada evaluasi dan umpan balik. Artinya mengamati secara langsung bagaimana siswa tersebut melakukan gerakan, kemudian memberikan koreksi dan bimbingan jika diperlukan, umpan balik yang positif dan konstruktif. Artinya mungkin ketika anak melakukan gerakan yang salah, kita sebagai pengajar wajib untuk memberikan yang terbaik dengan cara mungkin membandingkan bahwa gerakan tersebut salah atau kurang baik. Kemudian yang kelima, keamanan keselamatan kita juga sebagai pengajar harus lebih mengutamakan keselamatan daripada peserta didik. Artinya kita lebih memahami mohon maaf ya, untuk siswa lebih memahami arti pentingnya dari pemanasan untuk tubuhnya dia sendiri supaya tidak terjadi cedera yang begitu parah ketika melakukan praktek dalam olahraga. Mungkin itu penyampaian dari kelompok 2. Terima kasih waktunya. Ya, baik, terima kasih atas presentasinya Pak Yudi sama Pak Yusuf. Untuk selanjutnya saya kembalikan kepada fasilitator. Terima kasih Pak fasilitator. Baik, kakak-kakak, kita beri reaksi kepada kelompok 2 ya, yang sudah menyampaikan hasil diskusi kelompoknya ya, di kelompok 2. Silahkan selanjutnya kelompok 3, waktu dan layar dipersilakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin untuk menyampaikan dari kelompok 3, yaitu tentang isyarat atau clue pembelajaran ya. Ada beberapa pertanyaan pemantik, yaitu yang akan disampaikan oleh Pak Supiandi dan Pak Jang. Yang pertama yang akan disampaikan oleh Pak Supiandi. Waktu dan tempat dipersilahkan. Oke, baik, terima kasih atas waktunya. Kami dari kelompok 3 tadi sudah berdiskusi ya tentang apa yang dimaksud dengan isyarat pembelajaran menurut hasil diskusi kelompok. Menurut kami, isyarat pembelajaran itu merupakan manual komunikasi yang berupa gerak tubuh ya, suara dan sikap kepada peserta didik yang digunakan pada saat itu proses pembelajaran yang bertujuan memperbaiki atau mempermudah peserta didik dalam melakukan aktivitas gerak secara defisit isyarat pembelajaran suatu frase yang mengidentifikasi atau mengkomunikasikan ciri-ciri kepada murid penting dari satu keterampilan atau tugas. Beberapa contoh frasenya dalam pembelajaran isyaratnya, contohnya seperti ada isyarat verbal ya. Isyarat verbal di sini contohnya dengan kata-kata buka matanya saat menyundul. Jadi ada perintah di sana atau isyarat anak-anak supaya ketika menyundul matanya dibuka ya. Terus tangannya diayun ke depan, bukan ke samping ya. Jadi ada perintah di sana untuk mengayunkan tangan ke depan.
Terus lututnya ditekuk 45 derajat. Nah, itu juga ya termasuk isyarat ya, isyarat verbal. Kemudian ada isyarat visual. Kalau isyarat visual itu biasanya mendemonstrasikan gerakan ya, atau dengan video atau juga kita bergerak supaya anak melihat contoh ya. Berikutnya ada isyarat taktis. Kalau taktis itu biasanya secara sentuhan ya, fisik, sentuhan fisik, misalkan membantu memposisikan tangan atau kaki saat melakukan latihan tertentu. Ada juga yang disebut dengan isyarat nonverbal. Nah, biasanya kalau isyarat dengan nonverbal itu contohnya dengan menggunakan suara peluit biasanya ya. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Berikutnya Kak Enjang, silahkan. Kak Enjang menambahkan, silakan. Baik, terima kasih untuk pertanyaan yang kedua. Menurut Bapak Ibu, nah loh ke atas. Menurut Bapak Ibu, seberapa penting sih isyarat atau clue pembelajaran ini berperan dalam efektivitas pembelajaran PJOK? Yang sudah kami diskusikan, jawabannya itu adalah penting. Karena isyarat pembelajaran ini membantu memperbaiki atau mengingatkan kembali peserta didik dalam memahami apa yang Bapak Ibu guru instruksikan dalam pembelajaran tugas gerak yang sudah tadi memang disampaikan di jawaban yang nomor 1 ya, itu sudah cukup jelas. Jadi memang untuk pentingannya yaitu untuk memperjelas tugas gerak pada peserta didik. Yang ketiga, pertanyaan yang ketiga, apa yang perlu diperhatikan oleh guru PJOK supaya dapat menyampaikan atau mengomunikasikan isyarat atau pembelajaran secara efektif? Yang pertama, menggunakan bahasa yang jelas dan sederhana. Yang kedua, memberikan gerakan tubuh yang mudah dipahami dan biasa dilakukan. Yang ketiga adalah konsisten dalam memberikan isyarat pembelajaran kepada peserta didik. Yaitu menjadi penting karena konsistensi dalam memberikan isyarat itu menjadi salah satu kunci dalam memberikan clue ya atau menyampaikan informasi ke peserta didik supaya peserta didik lebih memahaminya. Mungkin itu yang bisa disampaikan. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Kak Anjang sama Kak Supiandi yang sudah menyampaikan hasil diskusi dari kelompok 3. Mungkin itu yang hanya dapat disampaikan dari kelompok 3, Kak Fasilitator. Mudah-mudahan walaupun sedikit yang disampaikan tapi dapat bermanfaat. Terima kasih banyak. Oke, baik kakak-kakak, kita beri reaction untuk kelompok 3. Oke. Oke, terima kasih untuk kelompok 3 sudah mempresentasikan hasil kelompok diskusi kelompok 3 di break room ya kakak-kakak. Oke, boleh Kak Neng. Oke. Kita lanjut ya Kak. Oke, kakak-kakak, tadi presentasi dan diskusi sudah dilakukan. Kakak-kakak, ini pesan kunci dari modul yang sudah kita pelajari atau sedang kita pelajari, yaitu pesan kuncinya bahwa cara guru dalam mendapatkan perhatian peserta didik, mengembangkan konten dan mengkomunikasikan isyarat atau clue ya pembelajaran berpengaruh dalam meningkatkan efektivitas pembelajaran PJOK kakak-kakak. Oke kakak-kakak,
pada akhir sesi kita hari ini, kakak-kakak satu mampu mengidentifikasi penyajian tugas gerak yang efektif. Yang kedua, memahami bagaimana mengembangkan konten PJOK. Yang terakhir, membahas praktik baik dalam mengembangkan dan menjaga lingkungan belajar yang kondusif. Oke, baik kakak-kakak, itu yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi terima kasih tadi dalam presentasi dan diskusi dari setiap kelompoknya, karena tadi saya masuk keluar. Alhamdulillah kakak-kakak semuanya interaktif, dan apa yang sudah disampaikan banyak sekali pembelajaran yang saya dapatkan kakak-kakak. Oke, boleh beri reaction untuk kita semua kakak-kakak. Oke, kakak-kakak, terakhir boleh doa penutup. Tadi di awal sama Kak Neng ya, boleh Kak Neng di akhir dilanjut. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Untuk mengakhiri Zoom meeting hari ini, kita sama-sama baca doa kembali. Apapun yang sudah kita lewati di Zoom ini mudah-mudahan bermanfaat untuk pembelajaran kita. Berdoa dalam hati dimulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih Kak Neng, kakak-kakak. Izin saya berhenti merekam ya Kak ya.